PH, masalah PH itu satu yang menarik karena aku pertama kali ke Jogja itu aku bingung aku mau kemana karena di Jogja nggak punya taman kota. Pertama kali karena aku paling enggak di Bali itu punya taman kota di kotaku itu, walaupun itu kota kecil tapi kita tuh punya taman kota yang dimana di situ tuh ada gedung serbaguna, ada tempat main anak-anak gitu. Nah jadi pas di Jogja tuh aku bingung, ini Jogja tuh punya taman kota nggak sih? Sampai kayak gitu tuh sampai browsing ternyata tuh nggak ada taman kota. Itu kayak suatu hal yang aneh menurutku karena di Jogja kok bisa kota provinsi terkenal ini kota wisata dan itu tuh nggak ada taman kotanya gitu. Berapa tahun di Jogja? 7 tahun. 7 tahun. Aku 20 tahun juga masih tanya kok. Aku juga ngomong, aku udah 11 tahun di sini juga kayaknya nggak pernah. Kalian lama-lama banget ya ampun. Oke, stay fokus. Bahaya resmi bahaya. Isu soal berapa lama di Jogja ini seksi loh. Nah, makanya jadi kayak aku tuh sampai bingung apakah alun-alun itu ada taman kotanya. Aku kayak gitu. Oke, alun-alun anggaplah alun-alun taman kotanya, tapi itu sangat tidak taman kota karena itu udah jadi wisata gitu. Nongkrong di alun-alun utara pun kayak kayaknya itu agak aneh ya karena nggak ada yang ngeglosor di apa sih namanya di rumput gitu. Terus sekarang apalagi di pagar gitu kan kayak kalau di sini sebutannya kayak cabe-cabean ya kalau nongkrongnya di trotoarnya di Kayak nggak pada tempatnya aja. iya itu parkirnya kan di pinggir-pinggir jalan itu macet. Nah terus jadinya kayak aku sempat nyari tahu juga gitu ruang terbuka Jogja tuh mana aja sih kayak gitu ternyata nggak ada gitu. Terus itu kayak wow sangat miris ya Jogja gitu. Kayak aku juga nyari tahu taman bermain anak-anak di mana aja sih di Jogja gitu. Wah sangat sedikit sekali gitu. Kayak berarti Jogja ini emang khusus tempat wisata ya, bukan yang ramah pada masyarakat dan anak. Aku sih lebih konsentrasi ke situ. Karena pas aku bener-bener nyari tahu itu kayak memang ternyata nggak ada gitu. Yang terdekat di aku Bantul, terdekat di ada yang alun-alun juga kota Bantul. Oh iya benar. Iya. Terus waktu pas aku di rumah saudaraku di Jember di mana sih ada taman atau gimana ternyata lapangan Denggung. Jadi kayak bukan taman kota gitu. Konsepnya juga alun-alun juga. Iya, makanya jadi kayak apakah di sini alun-alun itu adalah taman kotanya gitu. Aku berpikir malah apa mungkin di Jawa taman kota tuh disebutnya alun-alun. Aku pikir gitu. Oh iya sih. Jadi emang soalnya waktu pas aku kayak ke Bogor gitu, ke Bandung itu banyak banget ada taman gitu. Bandung apalagi anjay. Iya. Dikit-dikit ada itu. Itu kan kayak Kolong asik banget. tol aja bisa jadi taman. Iya. Nah itu kayak asik banget, makanya kayak aku pas di Jogja nih aku mikir di mana mau nongkrong yang cuma mau duduk-duduk di rumput yang nggak ngeluarin banyak duit itu di mana gitu loh. Masa aku duduk di lapangan kayak gitu sih. Di Alkit juga nggak banget gitu, udah wisata banget. Altar tertutup gitu, jadi kayak nggak ada gitu. Aku pengen larinya ya ke Bantul, ke kota Bantul itu. Kalau masalah PH Jogja ya, karena aku mengalami banget itu pas nyari-nyari ruang terbuka Jogja. Apa itu? Nanti Kalau yang baru sebentar Baru sebentar di Jogja, nggak harus di Jogja juga. ya nggak sebentar sih, udah sering juga Jogja. Oke. Ya kalau bahas ruang terbuka hijau kan mungkin kalau aku pribadi ke sini kan lebih seringnya kayak wisata kan, kayak ya bukan nyari yang ruang terbuka hijau gitu kan mas. Terus ya maksudnya aku ya juga mungkin kurang tahu di mana aja ruang terbuka hijau di Jogja. Terus kalau aku tadi baca bukunya kan kurang dari 30% kalau nggak salah. Ya itu mungkin bisa terjadi karena mungkin pemerintahannya terlalu fokus dengan wisata. Jadi kayak pemerintahnya tuh lupa akan kebutuhan ruang terbuka hijau gitu loh. Ya kalau
sekarang kan apalagi pembangunan tambah pesat kan, itu sudah bisa dibilang tambah sulit lah kalau mau buka ruang terbuka hijau gitu. Kalau aku Iya. Kalau aku ya karena aku udah 11 tahun di sini dan yang lama-lama. Aku udah 11 tahun. Ya, tahun ini 11 tahun. Di sini yang aku rasain banget itu di Jogja malah makin banyak hotel. Hotel itu yang aku rasain dari awal kuliah sampai sekarang, jadi kayak ini kok hotel lagi, terus bentar-bentar dulu kok di sana hotel lagi. Emang nggak ada ruang terbuka hijau di sini aku ngerasanya. Orang kalau misalnya mau main misalnya ke Kaliurang pun juga ya di sana kayak udah apa-apa bayar ya, karena kan memang tempat wisata ya Kaliurang ya. Terus mau ke Merapi pun juga ya udah sama, udah bayar juga karena jadi tempat wisata gitu tuh loh. Ya emang nggak ada di Jogja, sedih sih. Ya aku memang nggak terlalu sering main ke tempat wisata atau apa yang kayak gitu tuh, tapi rasanya butuh juga, pengen sesekali tuh kayak cuma kayak pengen gitu lihat yang pohon yang banyak gitu-gitu, butuh yang ijo-ijo seger gitu tuh. Tapi kayak kalau di Jogja di mana nggak Hijau-hijau seger ya. ijo-ijo seger. Cendol. Jadi selain hotel, mall tau. Iya. Wah, kok udah. Iya. Mall Jogja lebih banyak dibandingkan mall Bali. Anjir, serius? Jogja. Asli Jogja. Masa sih? Asli, aku bisa hitung kok mall di Bali cuma berapa. Kayaknya 5 kayak maksimal. Kayak 5 deh yang di Bali. Salah satu yang aku banggain dulu waktu pertama ke Jogja, mallnya nggak banyak loh. Iya. Amplas, Galeria, sama Malioboro. Iya, dulu aku juga. Ya, Dan itu kan mereka kayak nggak kelihatan sebagai mall banget tuh loh, kayak membaur gitu aja. Ini kayak kalau di daerah Banjar Rita gitu ya. Iya. Mall yang nggak kelihatan kayak mall. Kita mall. Itu sih kalau dari aku. Ini yang sudah lebih lama di sini. Lo takutnya KTP di pos ya. Kalau kayak komen. Ya, aku sendiri juga mungkin bisa jadi saksi sejarah Jogja ya, karena dari lahir sampai 29 plus ini lo nggak jarang banget untuk bermigrasi ke tempat lain kecuali dalam jangka waktu pendek. Jadi kayak sebenarnya kayak kalau dibilang Jogja pembangunan hotel pesat itu kita bisa cek itu waktu pemimpinan siapa. Oh, oke. Dan biasanya kasusnya di range tahun-tahun segitu. Kalau dari sepengamatanku dan Pak Jokowi. enggak. Enggak dong. Masa semua salah Jokowi? Iya, kasihan banget. Oh, Mas Anies. Bukan Jakarta. Sini yang sini. Apa ya emang aku sendiri ngerasa Jogja itu nggak disetting buat warga sendiri sih. Emang karena udah bisnis utamanya itu pariwisata, jadi kayak diutamain selalu ya ringnya lurusannya itu ke selatan khususnya yang dibangun, sementara pinggiran-pinggiran yang itu digunakan oleh warga sendiri. Contohnya yang saya jalan di selokan itu jarang banget ada perbaikan yang lebih baik. Kayak apa? Depan Toga Mas, seolah-olah itu pedestrian buat kita gitu, tapi kalau diperhatiin bener. dibangun kawasan ring itu aja. Bener. Depan hotel itu, Iksahan, situ-situ tuh. Tapi kalau aku boleh bandingkan ya, kan aku di Bali. Bali itu kan jelas mau wisata apa lagi, itu mau destinasi gitu, itu pulau wisata. Tapi yang aku paling shock pertama kali ke Jogja adalah masuk pantai bayar. Itu aku tuh shock banget karena Aku sebaliknya. Aku shock kalau Aku shock ke Bali masuk pantai nggak bayar. Soalnya kita udah biasa gitu. Iya. Soalnya Nggak ada portal apa ini di Bali? nggak ada. Aku tuh kayak tuh shock banget pas pertama kali Gunung Kidul bayar 10.000. Ini bayar apa? Aku mikir gitu. Itu bayar masuk ke pantai ini. Ntar ke pantai ini beda lagi bayar. Iya. Lah buset aku mikir lah kan maksudnya kita kok aku di Bali cuma bayar parkir. Aku mikir. Iya. Yang
Sama kalau ada warung deket situ beli minuman. Iya. Kita mau gelar tikar 2 malam di situ nggak akan kenapa-napa, nggak Iya, bayar. mau ngecamp di situ juga kita nggak ada tarikan bayar gitu, makanya rada my God, scam Bali juga ya. Kenapa masuk kali orang bayar? Dari ya. Ke Merapi pun juga bayar. Itu makanya gue Semuanya bayar. maksudnya ini tuh alam ya, mungkin itu ya yang dibagi orang berdua, ini alam yang milik kita semua ya, lu bebas gitu kita pokoknya parkir emang logisnya sih ya, parkir bayar parkir aja gitu karena Iya. dia ngelola parkirnya Iya. gitu ya. Karena Dan kayak- harusnya hal itu bisa sedikit terobati kalau kita punya si fasilitas publik yang hijau itu tadi, RTH itu tadi, yang nggak bayarnya nih misal. Itu kan nggak ada sama sekali. Iya. Akhirnya tetap nyari udara gitu, healing gitu anak sekarang gitu. Bayar balas. Aku biasa healing tapi di Photoshop. Tapi iya juga sih, setelah dipikir-pikir juga benar juga sih. Orang Jogja tuh lebih sering nongkrong di coffee shop. Iya, nah akhirnya aku jadi kayak sebenarnya pemerintah Jogja menganggap, atau provinsi ataupun kota ya, mereka menganggap definisi ruang terbuka hijau itu apa sih gitu. Jangan-jangan mereka kayak tadi alasannya tidak memungkinkan pembebasan lahan segala macam. Oke nih, kalau memang di definisi ruang terbuka hijau adalah suatu komplek yang bisa dikunjungi kayak taman-taman yang kita bahas barusan, belum mampu si Jogjanya gitu. Minimal ruang terbuka hijau yang bukan kompleks deh gitu. Maksudnya kayak aku sedih banget waktu pohon-pohon depan Mirota ditebang, tau gak sih? Iya, aku juga bener. Itu kan kayak nggak tahu ya, kayak emang sih cuma 4 mungkin atau 5 secara jumlah pohon, tapi satu kerasa banget dampaknya kalau kita lewat jalan itu. Gerah. Kedua kayak ada yang hilangnya, kayak nggak Jogja lagi itu jalan. sekarang itu loh yang jalan yang apa burung-burung yang progo. Oh iya Yang itu. tetap di ruang Itu juga tengah ya. Itu sedih banget sih. Kayak Itu gitu-gitu. jadi penanda zaman ya, burung-burung itu tuh. Terus aku nggak tahu ya, besok kalau pohonnya nggak ada, terus pada nongkrong di mana ya? Nah, aku takutnya pemerintah tuh terlena tidak mewujudkan si definisi RTH yang kompleks itu tadi. Karena misal UGM punya ruang terbuka hijau yang definisinya lebih ke banyak pohon kayak gitu. Atau banyak tempat-tempat usaha sekarang, warung-warung kopi yang juga mengusung konsep hijau itu gitu. Ya akhirnya alternatif kita nggak ada yang nggak bayarnya nih. Walaupun tendensi kita tuh bukan ke soal bayar atau enggak ya, itu kewajiban negara menyediakan itu sebenarnya. Belum lagi kalau kita klasifikasikan ke usia, tempat bermain anak gitu tadi. Iya. Kayak, Oh iya. Kayak nggak ada gitu. Gak ada banget. Soalnya sekarang kalau ngomong anak dari dulu ya, seringnya ke ini stasiun Lumpiangan. iya. Kalau sore itu pasti Lihat kereta lewat. kereta. Dan itu juga kan yang bikin, nggak tahu ini dampak positif atau terpaksa juga gitu ya. Tempat-tempat usaha misal warung-warung kopi banyak juga yang punya konsep ramah anak misal kayak gitu. Iya. Jadi peluang ya. Iya, jadi peluang. Menurutku saking emang Jogja nggak punyanya gitu fasilitas umumnya. Ngapain pembukaan lahan ya? Lahan yang ada banyak sih menurutku. Aku tuh Iya. waktu pas baca itu tuh yang apa namanya susahnya pembebasan lahan Iya. punya ini Giliran bandara segede gitu, Iya, bebas makanya. lahan. Jangan bandara. Iya. Pojok Benteng baru. Pojok Benteng. iya Tuh, Pak. Cekel Pak. Jika kalian suka dengan konten ini, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.